way. The job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second. Diberikan sebuah kasus, ada dua titik, yaitu titik A 0,0 dan titik B 12,16. Tentukan sebuah titik C sedemikian sehingga segitiga ABC memiliki luas 100 satuan luas. Apakah titik C tersebut membagi luas garis tertentu dengan perbandingan tertentu? Jelaskan minimal dua posisi titik C yang berbeda. Satu yang segaris dengan AB jika memungkinkan dan satu yang tidak. Sebelum mencari titik C, kita terlebih dahulu mencari panjang alas AB menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu AB sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Tinggal substitusikan aja titik A dan B ke rumus jarak antara dua titik, yaitu akar 12 dikurang 0 kuadrat ditambah 16 dikurang 0 kuadrat. Hasilnya yaitu akar 144 ditambah 256. 144 ditambah 256 yaitu akar 400. Nah, akar 400 ini hasilnya 21-an. Jadi panjang alas AB itu 21. Selanjutnya yaitu mencari tinggi segitiga. Rumus buat segitiga yaitu L sama dengan 1/2 dikali alas dikali T. Tadi sudah diketahui L-nya itu sebesar 100 satuan dan A-nya itu 20. Tinggal kita masukin ke rumusnya. 100 sama dengan 1/2 dikali 20 dikali T. 1/2 dikali 20 yaitu 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10, jadi T-nya itu sama dengan 10 satuan. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan garis AB dan lokus titik C dengan menggunakan gradien dari AB, yaitu 16 dikurangi 0 per 12 dikurangi 0 sama dengan 12 per 12 sama dengan 4/3, sehingga persamaan garis AB adalah Y sama dengan 4/3X, atau ditulis dalam bentuk umumnya yaitu 4X dikurangi 3Y sama dengan 0. Karena titik C harus memiliki jarak tetap 10 satuan terhadap garis tersebut, maka digunakan konsep jarak titik ke garis. Misalkan persamaan garis sejajar tersebut adalah 4X dikurangi 3Y ditambah C sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus jarak titik ke garis dan mengambil titik A 0,0. Rumusnya D sama dengan panjang AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk D-nya yaitu 10 sama dengan akar 4 kali 0 dikurangi 3 kali 0 ditambah C per akar 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Maka hasilnya 10 sama dengan panjang C per akar 16 ditambah 9. Selanjutnya yaitu akar dari 16 ditambah 9 yaitu akar 25. Akar 25 yaitu 5, maka 10 sama dengan panjang C per 5. Jadi panjang C sama dengan 50, sehingga terdapat dua kemungkinan nilai yang dapat diambil, yaitu C sama dengan 50 dan C sama dengan negatif 50. Oleh karena itu, diperoleh dua persamaan garis yang menjadi lokus titik C, yaitu lokus 1 4X dikurangi 3Y ditambah 50 sama dengan 0, dan lokus 2-nya 4X dikurangi 3Y dikurangi 50 sama dengan 0. Keberadaan dua garis ini menunjukkan bahwa titik C tidak hanya satu, melainkan terdapat hingga banyak titik yang dapat dipilih. Nah, selanjutnya kita mencari titik C. Yang pertama itu analisis kemungkinan segaris terlebih dahulu. Secara analisis, ada sebuah titik C dengan koordinat X, Y terletak segaris dengan A 0,0 dan B 12,16. Maka titik tersebut harus memenuhi persamaan garis AB yang diketahui yaitu 4X dikurangi 3Y sama dengan 0. Namun, jika kita memaksakan titik C berada pada garis tersebut, maka jarak tegak lurus atau tinggi dari titik C ke alas AB akan bernilai 0 berdasarkan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Jika tinggi bernilai 0,
eksplorasi posisi pertama C1 pada garis lokus 1. Dengan memisahkan X sama dengan 1, kita substitusikan X ke persamaan 4X dikurangi 3Y ditambah 50 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan satunya ke dalam X. 4 dikali 1 dikurangi 3Y ditambah 50 sama dengan 0. 4X dikurangi 3Y ditambah 50 sama dengan 0. Lalu 4 dikurangi 3Y sama dengan negatif 50. Negatif 3Y sama dengan negatif 50 dikurangi 4. Negatif 3Y sama dengan negatif 54. Nah, kita bagi kedua ruasnya dengan negatif 3, sehingga diperoleh Y sama dengan 18. Hasil dari eksplorasi posisi pertama titik C adalah ada pada titik koordinat 1,18. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan dalam GeoGebra ini. Baik, ini adalah hasil visualisasi pada GeoGebra. Sebelumnya saya sudah menginput terlebih dahulu sehingga visualisasinya berbentuk seperti ini. Pada GeoGebra ini kita punya titik A yaitu 0,0 dan B-nya yaitu 12,16 sebagai alas segitiga. Dari perhitungan sebelumnya, panjang AB adalah 20 satuan. Karena luas segitiga ditentukan yaitu 100, maka tinggi segitiga harus 10 satuan. Dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh dua garis tempat titik C berada, yaitu C1 3Y dikurang 4X sama dengan 50, dan hasil C2-nya yaitu 3Y dikurang 4X sama dengan negatif 50. Nah, visualisasi ini adalah visualisasi dari C1 yaitu 3Y dikurang 4X sama dengan 50. Sekarang kita perhatikan titik C1. Titik ini bisa bergerak ke kanan atau ke kiri, tapi tetap berada di satu garis. Kenapa bisa begitu? Karena setiap titik di garis ini memiliki jarak yang sama ke garis AB, yaitu 10. Jadi, walaupun posisi C1 berubah, tingginya tidak berubah. Oleh karena itu, luas segitiga juga tetap 100. Jadi, gerakan titik C1 ini sebenarnya bukan sembarang gerak, tapi di sepanjang garis yang menjaga jaraknya ke AB agar selalu tetap. Selanjutnya, eksplorasi posisi kedua C2 pada garis lokus kedua. Dengan memisahkan X sama dengan 5. Lalu kita substitusikan X ke persamaan 4X dikurangi 3Y dikurangi 50. 4, X-nya diganti dengan 5. 4 dikali 5 dikurangi 3Y dikurangi 50 sama dengan 0. Lalu hasilnya 20 dikurangi 3Y dikurangi 50 sama dengan 0. 20 dikurangi 3Y sama dengan 50, lalu negatif 3Y sama dengan 50 dikurangi 20, negatif 3Y sama dengan 30. Lalu bagi kedua ruas dengan negatif 3 sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 10. Nah, hasil dari eksplorasi pada posisi kedua titik C ini adalah ada pada titik koordinat 5, negatif 10. Selanjutnya kita tampilkan dalam GeoGebra ini. Nah, ini adalah hasil visualisasi dari C2 yaitu 3Y dikurang 4X sama dengan negatif 50. Hal yang sama terjadi pada titik C2, hanya saja posisinya berada di sisi bawah garis AB. Berbeda dengan garis C1, garis C1 itu berada di atas garis AB. Titik C2 juga bisa bergerak bebas sepanjang garisnya, tapi tetap menghasilkan luas 100. Ini karena jaraknya ke garis AB juga tetap 10 satuan, sama dengan C1, hanya arahnya yang berlawanan.
Jadi kesimpulannya titik C bisa bergerak karena yang dijaga bukan posisinya, tetapi jaraknya terhadap garis AB. Selama jarak itu tetap 10, maka luas segitiga akan selalu tetap 100. Selanjutnya, analisis perbandingan luas garis. Dalam geometri analitik, sebuah titik dikatakan membagi suatu luas garis jika titik tersebut terletak kolinear atau segaris dengan titik ujung luas garis tersebut. Syarat kolinearitas agar titik C membagi luas garis AB dengan perbandingan M banding N, maka titik C harus memenuhi persamaan AB, yaitu 4X dikurang 3Y sama dengan 0. Selanjutnya, analisis titik C terhadap garis AB. Nah, berdasarkan analisis sebelumnya, titik C tidak mungkin terletak pada garis AB, karena hal tersebut akan membuat tinggi segitiga menjadi 0 dan luasnya menjadi 0. Karena luas segitiga yang diminta adalah 100 satuan, maka titik C harus berjarak tinggi sebesar 10 satuan dari garis AB. Kesimpulan perbandingan luas garis yaitu karena titik C baik C1 yaitu 1,18 maupun C2 5, negatif 10 tidak terletak pada garis yang sama dengan A dan B. Maka secara teknis titik C tidak membagi luas garis AB. Titik C justru membentuk sebuah bidang 2 dimensi segitiga dengan AB sebagai alasnya, bukan merupakan bagian pembagian linear luas garis AB. Namun jika yang dimaksud adalah proyeksi titik C pada garis AB, sebut saja titik P, maka titik P tersebutlah yang akan membagi luas garis AB dengan perbandingan tertentu tergantung pada posisi X yang dipilih untuk titik C. Selanjutnya kita akan melihat ilustrasi pada GeoGebra. Di sini kita menggerakkan titik C di sepanjang garis sejajar L2. Meskipun titik C berpindah posisi, tinggi CP akan tetap 10, sehingga luas segitiga dipastikan akan selalu 100 satuan luasnya. Namun, kita bisa melihat titik P di sini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah titik P ini terus bergerak mengikuti pergerakan titik C. Jadi intinya titik C itu sendiri tidak membagi AB karena ia tidak terletak pada garis tersebut. Tetapi titik P lah yang membagi ruas garis AB menjadi dua bagiannya itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, titik lurus C. Titik C tidak hanya satu, melainkan membentuk dua garis lurus yang sejajar dengan AB. Hal ini karena tinggi segitiga harus tetap konstan, yaitu 10 satuan, agar luasnya menjadi 100 satuan. Titik C tidak mungkin segaris dengan AB, karena jika segaris, maka tinggi segitiga akan menjadi 0, sehingga luasnya pun akan menjadi 0. Dalam pembagian luas garis, titik C tidak membagi luas garis AB karena tidak terletak pada garis yang sama. Dan ditemukan dua contoh posisi titik C yang memenuhi syarat, yaitu posisi pertama 1,18 yang terletak pada